المنير بنور الفهم وتوضح لي ما أشكل حتى يفهم أنك أنت تعلم ولا أعلم إنك أنت علام الغيوب. اللهم صل وسلم وبارك على مولانا محمد وآله النور المذهب للنسيان بنوره في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بجاه النبي وصحبه وآله. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا ونسألك أن تفقهنا في الدين وتفتح علينا فتوح العارفين وتعلمنا التأويل وتهدينا إلى سواء السبيل. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه وبعلوم سائر مشايخنا في الدارين آمين. Terakhir membahas far'un niat ightiraf. Niat ightiraf ketika wudu dari wadah air yang airnya sedikit, wudunya ngambil air dengan tangan, maka harus niat ightiraf agar airnya tidak mustakmal. Niat ightiraf dilakukan ketika giliran tangan. Waktu ightiraf, niat ightiraf adalah ketika giliran tangan. Maka ada 4 keadaan, yaitu setelah membasuh wajah 3 kali, atau setelah membasuh wajah 1 kali kalau niatnya ightisar cuma 1. Yang ketiga setelah niat junub. Yang keempat kalau memang memasukkan tangan niat membasuhnya dari hadas. Di 4 keadaan itu kalau tidak niat ightiraf maka air jadi mustakmal. Kemudian lanjutannya qala al-muallif wa ghairu mutaghayyirin taghayyuran katsira. Wa ghairu mutaghayyirin taghayyuran katsira. Dan tidak berubah dengan perubahan yang banyak. Ini atau ke sebelumnya ghairu mustakmalin ya. Jadi syarat wudu yang pertama air mutlak ghairu mustakmalin wa ghairu mutaghayyirin. Atau ke situ. Air mutlak yang tidak mustakmal dan tidak berubah. Atafnya di situ ya. Ghairu mustakmalin yang di dalam Quratul Ainnya ghairu mustakmalin wa ghairu mutaghayyirin. Air mutlak yang tidak mustakmal dan tidak berubah taghayyuran katsiran dengan perubahan banyak. Bagaimana perubahan banyak? Bihaitsu kiranya yamna'u mencegah itlaqa ismil ma'i alaihi kemutlakan nama air padanya. Ini air mutlak ya. Kemarin kita sudah bahas air mutlak itu adalah air yang disebut air saja. Ini apa? Ini air, gitu saja. Seandainya dia kemasukan gula, apakah dia tetap menjadi air mutlak? Ya tergantung kemasukan gulanya seberapa banyak. Kemasukan gula sedikit, dicoba manis enggak sih? Masih dibilang air atau tidak? Masih air, bukan air gula, air karena gulanya hanya sedikit. Ya ini namanya ghairu mutaghayyir. Meskipun kemasukan gula, tapi kalau tidak berubah rasa, bau dan warna, ya namanya tetap air mutlak.
Tapi kalau setelah kemasukan gula diminum, ini sih air gula ya. Air ini enggak, bukan air, ini air gula. Nah, ketika tidak lagi bisa disebut air saja, itu berarti tak bayar. Yamna itlaqo ismil ma, perubahan yang mencegah kemutlakan nama air. Dia tidak lagi bisa disebut air, dia hanya bisa disebut air gula, air manis. Maka dia tidak lagi menjadi air mutlak. Tapi kalau ada perubahan namun masih bisa disebut air, namanya taghayyur yang qalil. Taghayyur qalil tidak apa-apa. Taghayyur yang katsiran adalah yamna bihaitsu yamna itlaq wasfil ma'i alaihi. Kiranya yamna'u fa'ilnya dhamir mustatir takdiruhu huwa, kembali ke taghayyuran. Kiranya taghayyurnya mencegah kemutlakan nama air padanya. Bi an taghayyara ahadu sifatihi, dengan harus berubah salah satu dari sifat-sifat air, min ta'min aw launin aw rihin walau taqdiriyah. Berubah sifat-sifatnya dari rasa, aw launin warna, aw rihin bau, walau taqdiriyah meskipun hanya dalam keadaan kira-kira. Takdirian ini perubahan yang dikira-kira. Nah, Anda kasih contoh begini. Ini air mutlak ya, air mutlak. Misalnya Anda punya satu botol lagi seperti ini. Ada satu botol lagi, isinya air kopi. Warnanya apa kopi? Hitam. Ini di gelas saja, misalnya di gelas ya, ada air kopi. Kopi ini anak tuang di sini, berubah atau tidak airnya? Tergantung seberapa banyak loh. Kalau sedikit sekali nggak berubah. Paham ya? Satu sendok kira-kira berubah atau tidak? Anak kasih kopi satu sendok masukkan ke sini, berubah atau tidak? Nah, itu bisa berubah. Ya, tapi kalau memang nyata berubah, ya berarti dia tidak lagi air mutlak. Paham ya? Tapi kalau cuma satu tetes, dua tetes, tidak berubah. Paham ya? Jadi kalau sedikit tidak berubah, dikasih kopi sedikit tidak berubah, dikasih kopi banyak dia akan berubah. Paham ya? Sekarang kasusnya berbeda. Ini kan air mutlak, tahir mutahhir. Sekarang anak punya satu botol lagi, air mustakmal. Paham ya? Tentu air mustakmal ini bentuknya sama persis seperti ini. Kalau air mustakmal ini anak tuang ke sini sedikit, berubah atau tidak? Kalau agak banyak, berubah atau tidak? Kalau anak tuang semuanya di sini, berubah atau tidak? Enggak berubah. Yang terjadi adalah tumpah, bukan berubah. Paham ya? Tapi enggak berubah. Dalam keadaan seperti ini, apa hukum air ini? Dia tetap tahir mutahhir atau kehilangan sifat mutahhirnya, tinggal tahir saja. Inilah yang disebut dengan taghayyur walau takdiriyah. Jadi kalau air mutlak ini kecampuran air mustakmal, dia dikira-kira perubahannya. Seperti contoh ini, anak wudhu, kemudian air wudhu anak nyiprat ke air di dalam air bed. Kan cipratan wudhu air mustakmal kan? Anak wudhu, nawaitul wudhu. Biar ke air bed. Yang kan di ember ini air tahir mutahhir. Sekarang setelah pencipratan air dari wudhu, air yang di ember ini masih tahir mutahhir atau tahir saja. Nah, jawabannya ini takdirnya. Seandainya air yang nyiprat tadi adalah air apa tadi? Pemul apa tadi? Pemulnya atau lagan? Lagan itu kemenyan. Seandainya yang nyiprat tadi air kemenyan, apakah dia berubah? Kalau dibilang tidak, coba
seandainya air ini tadi adalah air asir, perasan anggur, apakah dia berubah? Kalau enggak berubah, soalnya cuma sedikit misalnya. Maka yang ketiga, seandainya air ini tadi adalah air warnanya apa? Warnanya perasan anggur, baunya kemenyan, tinggal apa? Apa delima? Rasanya? Rasanya. Kalau ini tadi adalah air delima, apakah rasanya berubah? Kalau tiga-tiganya sudah dikira-kira, ini air tetap tidak berubah, berarti dia tetap tahu. Tapi kalau sudah dikira-kirakan dengan tiga perkiraan tadi air ini berubah, berarti dia tinggal bawir saja, tidak tahu. Itu namanya perubahan yang takdiriyah. Jadi ukuran itu tadi, jadi ukuran itu kira-kiranya ini, rasanya rasa delima, warnanya warna perasan anggur, baunya bau kemenyan. Dikira-kira, seandainya yang nyiprat adalah air ini, dia berubah atau tidak? Kalau enggak sih, karena cipratannya sedikit sekali, berarti air ini tetap tahu. Tapi kalau, wah ini sih berubah airnya, karena cipratannya banyak, akan menjadi ini, rasanya bisa jadi ini, atau warnanya jadi asir, atau baunya jadi kemenyan, maka dia hilang sifat mutawirnya, tinggal tawir saja. Itu tadi kalau perubahan tohur bercampur dengan tohir yang sifatnya sama dengan air, maka dikira-kira dengan sifat ini. Tapi kalau tohur bercampur dengan najis yang sifatnya sama, maka kira-kiranya pakai yang ini. Contoh, ini kembali seperti tadi, air tohir mutohir. Kemudian ada satu lagi air seperti ini najis. Najis tapi bentuknya persis seperti ini. Apa contohnya? Air persis seperti ini najis, contohnya apa? Arak putih. Arak putih baunya dan rasanya enggak seperti ini dong. Arak putih bau dan rasanya tidak seperti ini. Hanya warnanya yang seperti ini. Air lain najis, bau, rasa dan warna seperti ini. Apa contohnya? Ya apa? Makanya itu yang Anda minta. Apa contohnya? Ya ini kejadian najis. Air yang kejatuhan najis ya. Misalkan gini ya. Misalkan ada darah ya. Ada darah sini habis terluka, darah. Anda sentuh darahnya, Anda celupkan tangan ke sini. Najis kan? Berubah apa tidak? Enggak ada perubahan di sini. Tapi air ini sudah jadi najis. Sekarang ini air yang najis. Ini ada air seperti ini, tohu. Paham ya? Ini dicampur ke sini, sedikit, banyak, nggak berubah ini. Wong bentuknya sama kok. Rasa, bau dan warna tetap seperti ini. Paham ya? Jadi dicampur berapa banyak pun tidak merubah air yang di sini. Tapi apakah dia tetap tohur? Oh tidak. Tidak tetap tohur dia. Bagaimana? Dikira-kira. Seandainya ini adalah cuka, yang dicampurkan ini adalah cuka, apa itu? Rasanya berubah apa tidak? Kalau berubah berarti najis. Kalau misalnya tidak berubah, ganti. Seandainya ini tinta warna hitam, dituang ke sini, berubah apa tidak? Kalau berubah berarti najis. Kalau masih bilang tidak juga, yang terakhir, seandainya ini misik, dicampurkan ke sini tadi, berubah apa tidak? Kalau ya berubahlah, berarti najis. Paham ya? Jadi meskipun bentuknya tetap seperti ini, tapi dia diberlakukan taghayyur takdiri, perubahan kira-kira. Ini ketika bercampur dengan najis, kira-kiranya pakai ini. Kalau bercampur dengan tohir, kira-kiranya pakai yang ini. Ini sifat yang kuat, ini sifat yang tengah-tengah. Dan ini kan kuat ini, rasa cuka, warna tinta, bau misik kan kuat. Karena najis ini. Perkiraan dengan najis. Adapun ini rasa delima, warna perasan anggur dan bau kemenyan, ini adalah rasa yang menengah. Sifat yang menengah, bukan sifat yang kuat. Itu yang dimaksud dengan taghayyara ahadu sifatihi min ta'nin aw launin aw rihin walau takdiriyan, meskipun hanya perubahan takdiri, perubahan kira-kira. Aw kana taghayyuru bima ala udwil mutatahhir fil asah. Aw kana taghayyuru, atau ada perubahan
bima sebab sesuatu ala udwil mutatahhir pada anggota badannya mutatahhir fil ashah menurut qaul ashah. Jadi tidak berubah salah satu sifatnya atau ada perubahannya sebab sesuatu yang ada di anggota badannya orang yang bersuci menurut qaul ashah. Maksudnya begini. Misalnya anak cuci muka pakai sabun, ya. Anak cuci muka pakai sabun. Jadi wajah banyak sabun dong ini ya. Pakai terserah sabun apa. Kemudian anak begini, biar hemat air, sekalian aja wudhu sekaligus basuh muka. Paham? Jadi anak ambil air langsung nawaitul wudhu. Sah apa tidak basuhannya? Ini airnya tohir mutahhir kan? Ketika nyampe wajah, airnya tetap bau rasa warnanya atau berubah karena kecampur sabun? Tetap apa berubah? Muka anak ada sabunnya. Anak ambil air, biar hemat sekalian aja lah nawaitul wudhu'a. Jadi membasuh muka dalam wudhu sekaligus membersihkan sabun yang di dalamnya. Apakah wudhunya sah? Airnya berubah apa tidak? Air ketika nyampe wajah berubah apa tidak? Kenapa berubah? Bercampur dengan sabun yang ada di wudhu, sah apa tidak? Menurut qaul ashah tidak boleh, tidak sah. Ya. Karena taghayyur bima ala udwil mutatahhir fil ashah. Jadi yang seperti itu tadi wudhu tidak sah karena airnya berubah. Meskipun berubahnya dengan sesuatu yang ada di udwil mutatahhir. Paham dong? Fil ashah menurut qaul ashah. Berarti ada khilaf begini. Jadi fil ashah itu maksudnya begini. Sejak Imam Nawawi menggunakannya di Minhaj. Jadi ini adalah ibarah yang biasa dipakai oleh Imam Nawawi di Minhaj, kemudian diikuti oleh ulama-ulama setelahnya untuk menyingkat pembahasan. Jadi begini maksudnya. Ada dua pendapat yang bertentangan. Paham ya? Bertentangan ini ada kalanya dua-duanya cukup kuat tapi salah satunya lebih kuat. Ada kalanya satunya kuat, satunya lemah. Ya. Dengan ini untuk menyingkat penyebutan disebutkan satu saja yang kuat, yang lemah nggak usah disebutkan. Ibarah yang dipakai fil ashah. Maka maksud di sini karena taghayyur bima ala udwil mutatahhir fil ashah, menurut qaul ashah, air yang berubah sebab sesuatu yang ada di anggota wudu itu dihukumi air yang tidak mutlak menurut qaul ashah. Berarti ada qaul kedua menyatakan sebaliknya. Apa? Air yang berubah karena sesuatu yang di anggota wudu atau anggota mandi itu airnya tetap mutlak. Ada pendapat kebalikannya ini. Dan apa status pendapat kebalikannya? Namanya muqabil. Muqabilul ashah atau muqabilus sahih. Pendapat yang berlawanan dengan yang disebutkan. Kalau yang disebutkan ashah berarti muqabilnya sahih. Berarti pendapat kedua statusnya sahih. Tapi kalau disebut fi sahih misalnya, au kana taghayyur bima ala udwil mutatahhir fi sahih, berarti muqabilnya dhaif. Ketika ashah, muqabilnya sahih. Ketika sahih, muqabilnya dhaif. Karena di sini disebutkan ashah, berarti ada pendapat kebalikannya yang cukup kuat dan bisa dipakai. Karena lawannya ashah, muqabilnya adalah sahih. Artinya, menurut pendapat yang bisa dipakai karena cukup kuat, kalau di wajahmu ada sabun, mau menghemat penggunaan air, langsung nawaitul wudu itu tidak apa-apa. Airnya tetap dihukumi air mutlak karena dia berubahnya di wajah, bukan sebelum sampai wajah. Dan pendapat ini statusnya sahih. Menurut yang ashah tidak bisa, tapi menurut yang sahih bisa dan bisa dipakai karena khilafnya kuat. Paham ya? Wa innama yu'assiru at-taghayyuru,
Wa innama dan hanyalah yu'assir berpengaruh taghayyuru perubahan tersebut in kana bi khalid kalau ada perubahannya dengan khalid ai mukhalitin lil ma maksudnya sesuatu yang mencampuri air. Karena nanti di bawahnya ini ada keterangan begini. Kalau dia mujawir, khalid itu campur ya. Seperti gula, teh, kopi, sirup. Itu kalau masuk ke air kan dia nyampur. Artinya tidak bisa dipisahkan lagi antara air dan yang masuk ke dalamnya. Itu namanya khalid, mukhalid. Ada lagi mujawir. Mujawir itu kayak gini, misalnya kayu harum dimasukkan dalam air, airnya jadi wangi. Airnya wangi gara-gara apa? Gara-gara kayu ini. Tapi kan kayu bisa dipisahkan kan? Namanya kayu ini mujawir, bukan mukhalid. Paham ya? Nah nanti di bawah akan dijelaskan bahwa kalau air berubah baunya saja tapi. Kalau air berubah baunya sebab mujawir, air ini tetap air mutlak, tetap air tahur. Paham ya? Kalau berubah baunya saja, dicoba rasanya tetap rasa air, warnanya tetap warna air, hanya berubah baunya, maka itu tetap air tahur. Kan ini udah berubah baunya, tidak apa-apa karena berubahnya sebab mujawir. Paham ya? Jadi air ini taghayyur itu berpengaruh kalau taghayyur oleh mukhalid, kecampuran misik setetes. Baunya kok jadi wangi, warnanya tetap, dicoba minum tetap, hanya berubah baunya. Apakah ini tahur? Tidak, karena berubah baunya. Loh tadi yang kayu nggak apa-apa, kayu nggak apa-apa mujawir. Sekarang mukhalid, minyak wangi, misik setetes, kan nggak bisa dipisahkan lagi kan, air dengan minyak wanginya kan. Paham ya? Maka perubahan yang mempengaruhi itu kalau berubahnya dengan mukhalid, sesuatu yang mencampurinya. Wa innama yu'assiru taghayyuru idza kana bi khalid ay mukhalitin lil ma. Hanya berpengaruh taghayyur kalau ada ingkana isimnya kana domir kembali ke taghayyur. Ingkana taghayyuru bi khalid. Kalau ada perubahannya bi khalid. Wa huwa mukhalid adalah ma la yatamayyazu sesuatu la yatamayyazu yang tidak dapat dibedakan fi ra'yil ain dalam pandangan mata. Wa huwa mukhalid adalah ma sesuatu la yatamayyazu yang tidak dapat dibedakan fi ra'yil aini dalam pandangan mata. Ini air kemasukan kayu yang harum, kelihatan airnya mana, kayunya mana kelihatan. Tapi kalau air kecampuran sirup warna merah, mana airnya, mana sirupnya, la yatamayyaz. Ini namanya mukhalid. Mana airnya, mana sirupnya, udah jadi satu. Namanya mukhalid. Tahirin. Nah, yang suci. Khalid, tahir. Karena kita masih membahas air pertama ya. Kita masih membahas air suci. Tapi tidak menyucikan kalau bercampur dengan mukhalid yang tahir. Wa qad ghaniyal ma'u anhu dan apa wan qad ghaniyal ma'u anhu wa qad ghaniya dan tidak membutuhkan al ma'u air anhu darinya. Ka za'faronin seperti za'faron, air enggak butuh za'faron. Wa thamari syajarin dan buah dari pohon nabata yang tumbuh purbalma di dekat air. Ghaniya tidak butuh itu maksudnya tidak butuh itu air mudah dijaga darinya. Maksudnya tidak butuh air mudah dijaga darinya. Makanya contohnya za'faron. Begini perhatikan. Gimana caranya biar air ini enggak kecampuran za'faron? Gampang caranya kan? Tutup aja. Paham ya? Jadi mencegah air ini dari bercampur dengan za'faron adalah mudah. Paham ya? Ada air-air di tempat-tempat tertentu yang sulit dicegah dari sesuatu yang merubahnya. Contoh,
ada kolam air di bawah pohon. Ada kolam, ada pohon sebelahnya. Tentu daun dari pohon ini akan berjatuhan. Kalau sudah jatuh ke kolam, air di kolam itu akan berubah sebab daun tersebut. Paham ya? Gimana caranya agar air di kolam ini enggak kejatuhan pohon? Bisa, tapi sulit. Harus bikin jaring di bawah pohonnya, ya kan? Dan itu sulit ya. Dan jarang orang mau melakukan itu. Biasanya gimana? Ya dibiarin aja daun dari pohon itu jatuh ke air. Kalau air di kolam itu berubah sebab daun yang ada di pohon sebelahnya, air ini meskipun berubah sifatnya tetap dihukumi tohur. Karena airnya la yastaghni anhu. Sulit menjaga air ini darinya. Paham ya? Tapi kalau ghaniya anhu, tidak butuh atau mudah menjaga darinya, berubah dengan itu, maka airnya tidak lagi menjadi tohur, tapi tinggal tohirnya saja. Wa qad ghaniyal ma'u anhu, tidak butuh air atau mudah menjaga air. Mudah menjaga itu makna murad ya, bukan makna taklik ya. Maksudnya ghaniya itu adalah mudah menjaga air darinya. Za'faron, seperti za'faron, mudah menjaga air dari za'faron. Wa thamari syajarin, dan buah lah. Yang tadi Anda jelaskan daunnya ya. Kalau buah, kalau berubah karena daun nggak apa-apa. Berubah karena buah nggak boleh. Kenapa? Karena buah mestinya diambil dimakan. Ya. Jadi kalau air di kolam ini berubah sebab buah yang jatuh, dia tidak tohur. Karena buah mestinya dijaga, diambil, dimakan. Wa thamari syajarin, buah dari pohon nabata qurbal ma, yang tumbuh di dekat air. Wa warokin turiha, dan daun yang sengaja dibuang nggak boleh. Kalau daunnya berjatuhan sendiri nggak apa-apa. Tapi kalau daun dari tempat lain diambil, dimasukkan ke dalam air sampai berubah sifatnya, bau, rasa atau warnanya, ya hilang sifat tohurnya. Wa warokin turiha, daun yang dibuang ke dalamnya, thumma tafattata, kemudian hancur lebur. La turabin, tidak turab. Tidak turab. Ya, artinya la ini atof ke yu'athir. Ya. La yu'athir tagoyur ingka nabi turab. Atof ke yu'athiru tagoyuru ingka nabi Khalid itu. Atau ke situ la yu'athiru tagoyur ingka nabi turab. La turabin, enggak pengaruh, enggak apa-apa. Tidak mempengaruhi tagoyur kalau ada tagoyurnya dengan turab. Perhatikan, ini air, Anda punya turab. Asalkan turabnya tohur juga, tapi bukan turab yang mustakmal. Ya, ada turab ya. Turab ini Anda masukkan dalam air. Segenggam turab Anda masukkan dalam air. Berubah apa tidak? Apa yang berubah? Warnanya berubah, baunya kayaknya enggak, rasanya kayaknya berubah. Berubah sifatnya ya, karena turab yang tohur, debu yang bisa dipakai tayamum. Apakah air ini tetap tohur? Iya. Lu kan berubah, la yu'athir in kana taghayyur bi turab. Kenapa? Karena air ini tadi tohur itu tohir mutahhir ya. Turabnya juga tohur. Tohur dicampur tohur, ya tetap tohur dong, masa hilang tohurnya. Paham ya? Jadi la yu'athir in kana taghayyur bi turab. Enggak pengaruh kalau perubahannya dengan turab. Kecuali kalau dia tidak lagi bisa disebut air. Selama dia masih disebut air debu, air tanah, dia tetap tohur. Paham ya? Kapan dia tidak bisa disebut air? Kalau debunya kebanyakan. Ini sih bukan air, ini lempung misalnya. Tahu lempung ya? Apa namanya? Pasir basah, tanah basah, lumpur. Ini sih bukan air, ini lumpur. Ya udah tidak tohur kalau begitu. Tapi selama dia masih ada nama airnya, ini adalah air pasir, air debu, maka dia masih tohur, masih bisa dipakai wudu. Paham ya? Wa milhimain, dan garam dari laut. Ini perhatikan, air ini Ana punya garam, Ana masukkan garam ke dalamnya, asin, tetap tohur. La yu'athir taghayyur in kana biturabin wa milhimain. Kenapa tidak pengaruh?
Karena garam asalnya dari laut juga, air laut yang kering jadi garam. Jadi kalau air dicampur garam, sama saja air dicampur air laut. Asalkan garamnya milhimain, garam dari laut. Karena garam ada dua macam, ada garam dari laut, ada garam dari gunung. Kalau asinnya karena garam gunung, tidak tohur dia. Tapi kalau asinnya karena garam laut, tetap tohur. Wa in turiha fihi ghaya, wa in meskipun turiha sengaja dimasukkan keduanya, turiha fa'ilnya huma, kembali ke turabin wa milhin. Wa in turiha meskipun sengaja dimasukkan keduanya fihi di dalam air. Meskipun turab dan milih itu sengaja dimasukkan ke dalam air, tetap airnya tahur. Wallahu a'lam. Nanti kembali iso ketiga jam 10 tepat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbana Rabbi faqina fatih lana wa farabatina fi dinina rabbi faqina fi dinina wa lana tahwil wa sabil. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.